Iya, selamat siang ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara kembali siang hari ini untuk membagikan berkat lewat firman Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, kalau sudah buka sebentar 2 Raja-Raja pasal 18, sudah akan jumpai siapa itu Hizkia. Ayat yang pertama bilang dari 2 Raja-Raja pasal 18, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda itu menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sekaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Seorang anak muda berusia 25 tahun ini hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan hidup taat dengan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan setelah 14 tahun dia menduduki jabatan sebagai raja, apa yang terjadi saudaraku? Dia sakit. Dan Yesaya menyampaikan pesan, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saya percaya ini bukan berita yang biasa. Setelah seorang ini baru menjalani 14 tahun dirinya menjadi raja dalam usia yang sangat muda, tidak berbuat jahat, bahkan menghancurkan segala kejahatan, bahkan membangun kebenaran hidupnya. Walaupun dia raja, walaupun dia seorang pemimpin di bangsa itu, walaupun dia seorang yang ditakuti, padahal usianya masih sangat muda, tetapi saudaraku, dia tidak memanfaatkan segala harta miliknya, dia tidak memanfaatkan segala kelebihannya untuk dapat memuaskan segala sesuatunya, tetapi justru segalanya dia pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi baru saja 14 tahun menjadi raja, berita yang menakutkan dia dengar, berita yang mengejutkan dia dengar, berita yang tidak ada satu orang pun kehendaki dia dengar. Nabi Tuhan menjumpai dia dan berkata, kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saya percaya ini bukan berita biasa. Saya percaya tidak ada satu orang pun, apakah dia namanya orang percaya, apakah dia namanya bersandar pada Tuhan, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat mendengar berita ini dengan hati yang tenang sambil berkata, oh ya, saya akan mati. Oh wow, saya percaya berita ini sangat mengejutkan. Betul saudara? Tidak ada berita yang lebih menakutkan daripada seorang menjumpai saudara dan berkata, engkau tidak akan sembuh lagi dan engkau akan mati. Jangankan bicara kematian, kata kanker saja sudah menakutkan buat banyak orang. Betul saudara? Jangankan bicara tentang kematian, dokter menatapmu dengan lesu dan berkata kepadamu, ibu, saya harus tell the truth. Dan the truth is, you have cancer. Dan saudaraku, rasanya bumi ini udah bergerak, dan rasanya kaki kita udah gak bisa tegak lagi. Kenapa? Kanker. Nah, saya percaya walaupun engkau beriman, kau tidak bisa salamin tangan dokter sambil bilang, kanker ya dok. Haleluya. Betul saudara? Kalaupun sudah bisa tertawa seperti itu, bukan karena beriman, tapi stres. Karena orang stres bisa ada dua. Yang pertama orang stres dia begitu. Dan ada banyak orang juga di kebaktian stres. Aku tapi bisa juga orang stres, dia terus ketawa. Sendiri dia. Sehingga jika ibu ini mendengar kata kanker, lalu dia tertawa pegang tangan dokter dan bilang, dokter bisa aja kanker ya. Maka dia harus cepat-cepat dikasih Valium. Kenapa? Ada yang terlalu kenceng. Itu dia punya setelan di sini, saudara-saudara. Mesti dikendorin sedikit, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berita kematian tidak ada yang lebih menakutkan.
Jika ada orang menatapmu dan berkata, rumah tanggamu diambang kematian, usahamu diambang kematian, oh masa depan anak-anakmu diambang kematian, studi anak-anakmu diambang kematian, saya percaya tidak ada berita yang lebih menakutkan daripada itu. Tetapi sekarang, si orang benar ini, si raja ini, mendengar berita itu. Kematian. Ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini. Dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku. Dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arak. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Dengar baik. Maka sembuhlah ia. Saudaraku, maka sembuhlah ia. Berita buruk yang dia dengar berubah menjadi berita sukacita. Berita buruk yang dia dengar berubah menjadi berita, aku menambahkan usiamu 15 tahun lagi. Saudaraku, dengar baik. SK-nya ini udah turun. SK-nya udah turun. Tuhan udah tatap malaikatnya dan bilang, cabut, bawa pulang. Kenapa? Kalau saudara pelajari sejarahnya, maka saudara jumpai, memang betul. Hizkia ini orang benar. Memang Hizkia melakukan yang benar. Memang Hizkia menjadi seorang raja yang bertanggung jawab pada umatnya. Tapi dia punya satu persoalan fatal, yaitu tidak memperbaiki rumah tangganya. Persoalan fatalnya ialah dia tidak bertanggung jawab secara mutlak kepada rumah tangganya. Sehingga dalam terjemahan lain dikatakan, perbaiki keadaan rumah tanggamu, kalau tidak engkau akan mati. Berarti saudaraku, di sini ada sebuah persoalan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Berita buruk dia dengar. Berita buruk senantiasa kita dengar dalam hidup kita. Tapi persoalannya hari ini, bagaimana kita pelajari firman Tuhan untuk berita buruk itu menjadi berita mujizat. Kenapa? Karena SK-nya sudah turun. SK sudah turun. Dan SK-nya ialah cabut. Tapi apa yang terjadi? Hizkia nggak bilang, Tuhan, kalau aku mati-matilah. Tuhan, ya gimana deh kalau begini? No. Tetapi mujizat tetap berlangsung. Amin saudara. Mujizat tetap berlangsung. Mujizat tetap berlangsung. Dan saya terlalu percaya mujizat tetap akan berlangsung karena Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang boleh bilang, ya kita percaya Yesus saja dan jangan cuma bersandar pada mujizat. Absolutely. Kita nggak bisa hanya bersandar pada mujizat. Kita percaya Yesus, tetapi dengar baik, otomatis kita rebut mujizatnya. Amin saudara. Karena apa? Karena Yesus sumber segala mujizat. Karena Yesus sumber segala mujizat. Sehingga apa yang terjadi? Waktu kita berjalan bersama Yesus, oh haleluya, otomatis mujizatnya kita raih. Tapi ada persoalan, orang bilang, oh ya tapi saya tidak percaya mujizat masih dapat terjadi sampai sekarang ini. Buat orang seperti itu saya jawab sederhana. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Amin saudara. Jika saudara tidak percaya mujizat lagi tidak terjadi, ya dia tidak terjadi bagi saudara. Tetapi
Oh haleluya, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jika kita percaya, maka kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi persoalannya, nah ini persoalannya, seringkali kita nggak tahu bagaimana kita bisa rebut mujizat kita. Saya dikritik sama orang. Saya tahu kenapa saya dikritik? Kalau studio saya itu nggak terlalu besar. Tapi di situ ada 9 PK AC. Ada kecil sekali. Kalau tidak ada lampu, wah, dingin sekali itu studio. Begini. Dingin sekali. Ruangannya kecil. Tapi AC-nya 9 PK. Tapi kalau udah lampu ribuan watt nyorot, saudara-saudara. Wow. Panasnya. Orang kita bilang panas. Orang Amerika kan bilangnya very hot. Kalau kita nggak usah bilang sangat panas, cukup gini, panas. Apalagi kalau udah panas banget, itu udah. Orang kita pokoknya lihat tambah monyong dia, tambah panas dia. Wah, panas begitu. Nah, kalau saya duduk diam, masih dingin. Tapi persoalan saya nggak bisa duduk diam. Saya tidak bisa khotbah begitu. Saudara-saudara, Yesus itu dia mengasihi saudara. Dan betul saudara-saudara, dia mati buat saudara. Dan saya tidak bisa. Pelak langsung saya begitu saudara. So, waktu saya masih rekaman di RCTI sampai kameramennya bilang, Pak, jangan terus goyang Pak. 2 menit saya bisa gini, saudara-saudara. Tapi akhirnya begini lagi. Nah sekarang saya pindah di studio sendiri. So mumpung studio sendiri ya kan. So saya gerak. Tapi geraknya saya bikin saya keringetan semua. Kalau saudara lihat di beberapa program kelihatan itu. Wah keringetan sekali. Dan kadang-kala masuk mata. Dan kalau masuk mata saya mesti begini. Perih sekali saudara. Itu kan keringet kan asin. Tapi jangan coba. Tapi percaya aja sama saya, itu asin saudara-saudara. So kena mata itu nggak enak gitu. Makanya saya bingung kalau Tuhan ciptakan manusia tuh bagus gitu. Saya udah pakai bulu mata tebal aja masih lewat itu saudara. Ini orang dicabutin semua, digambarin Hanoman di sini. Itu oke, nggak apa-apa juga, nggak dosa juga saudara. Tapi itu persoalannya, sekarang ini basah semua. Dan kadang-kala masuk mata, dan kalau masuk mata kadang-kala mesti cut. Kenapa saya udah nggak bisa lihat begini? Dan orang bilang sama saya, kenapa itu di depannya ada sapu tangan? Kenapa tidak ambil lalu begini? Selesai kan masalahnya? Betul saudara? Saya setengah mati punya persoalan dengan itu keringat. Mata saya sampai perih. Padahal kalau saya ambil sapu tangan dan saya begini selesai masalahnya. Betul saudara? So lihat betapa mudahnya kadangkala kita bisa solve our problem. Kadangkala begitu mudahnya kita bisa selesaikan masalah kita. Tapi kita nggak selesaikan. Kita salah begitu. Kalau kita panggil Yesus, oh haleluya, mujizat bisa terjadi. Tapi apa yang kita buat? Kita hubungi kenalan kita. Dia sekarang udah jadi kolonel loh. Dia sekarang udah jadi komisaris di sebuah bank di sini. Tapi sebetulnya mujizat terjadi begitu sederhana. Waktu kita panggil Yesus dan kita minta pertolongannya, sesuatu akan terjadi buat kita. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Amin saudara. Tapi persoalannya sekarang, kita nggak tahu bagaimana rebut mujizat kita. Alkitab berkata, the violent taken by force. Orang-orang yang perkasa akan merebut kemenangannya dengan keperkasaannya. Selalu saya bilang, we are living in a dangerous life. Kita hidup dalam sebuah hidup yang sangat membahayakan. Kenapa? Lawan kita si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang siap ditelannya. Selalu saya bilang, Alkitab tidak bilang lawan kita si iblis sama seperti cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap saudara-saudara.
Tapi seperti singa, we are living in a dangerous life. Kita hidup satu kehidupan yang sangat menakutkan. Kenapa? Setan selalu cari tempat kosong dan dia siap untuk masuk. Tetapi, oh haleluya, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Alkitab berkata, ku beri kuasa kepadamu, supaya kamu dapat menginjak ular dan kalajengking, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu. Tapi persoalan kita nggak tahu bagaimana melawan dia. Kita nggak tahu bagaimana rebut mujizat kita. Kita hanya nangis dengar berita buruk. Kita hanya ketakutan dan bilang, setan serang saya lagi. Setan serang saya lagi. Suami saya diganggu setan, Tuhan gantiin yang baru dong. Bisnis saya diganggu setan, Tuhan. Hancur deh semuanya. Oh, kita masih punya Tuhan. Amin, saudara. Kita masih punya Tuhan. Oh, Hizkia raja, dia dengar berita buruk. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak hubungi raja negeri lain. Dia tidak hubungi pengawalnya. Dia tidak hubungi ahli-ahli di situ. Tapi dia panggil nama Tuhan. Itu sebabnya hari ini ada 3 hal sederhana yang dibuat si raja ini, sehingga dia rebut mujizatnya. Yang pertama, dia tempatkan firman Tuhan pada tempat yang agung dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Dia tempatkan firman Tuhan pada tempat yang agung dalam hidupnya. Seperti sudah saya bilang tadi, dia adalah pemimpin tertinggi. Betul, saudara? Sebab dia raja. Siapa Yesaya ini? Hamba Tuhan. Siapa Yesaya, saudara? Hamba Tuhan. Siapa? Hamba Tuhan. Mungkin kalau anak saudara pulang dan bilang, Mama, saya udah mau siap menikah. Oh ya? Padahal kamu lulusan Jerman Barat, apa Australia Barat, atau Jawa Barat? Oh tidak, Ma. Dia dipanggil oleh Tuhan dan dia jadi hamba Tuhan. Hah? Kamu mau kawin sama hamba Tuhan? Masa depanmu gelap, anakku. Kamu boleh bergaul sama hamba Tuhan, tapi jangan sekali-sekali kawin sama hamba Tuhan. Karena kalau kamu kawin sama hamba Tuhan, tahun-tahun pertama engkau hari-hari hanya rebus itu kitab Kejadian. Dan terus sampai tahun-tahun terakhirmu engkau bikin rica-rica dari kitab Wahyumu itu. Jangan. Hamba Tuhan. Kalau anakmu yang kau sudah besarkan, kau kirim ke Amerika. Dan 2 tahun di Amerika dia teleponmu dan berkata, Mama, aku di sini robah sekolah. Aku sekarang sekolah pendeta dan aku mau jadi hamba Tuhan. Maka mungkin lintas air matamu langsung turun dan berkata, aku harap kau bisa pegang perusahaan. Tapi kenapa kau jadi pendeta? Saya ingat satu kali ada orang bersaksi dan dia bilang, saya tidak sebut profesinya, tapi dia bilang, tidak mudah bagi saya. Yang tadinya saya ini terkenal. Sebutlah salah satu profesi. Saya ini terkenal dengan segala fasilitas yang baik. Tapi kemudian saya turun jadi pendeta. Saya dengar dia bersaksi. Turun jadi pendeta. Mestinya naik jadi pendeta. Kenapa dia turun jadi pendeta? Di turunan nggak ada pendeta. Di taikannya itu ada pendeta, pikiran saya. So, banyak orang punya konsep, ya saya itu kan cuman hamba Tuhan. Betul, saudara? Cuman hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini datang ke istana raja dan dengar apa yang dia bilang di sini. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya mau tanya sama ibu-ibuku sekalian di sini. Bagaimana jika ibu hubungi seorang hamba Tuhan atau hubungi pendeta untuk doa buat suamimu? Tapi pendeta ini datang dan bilang, ibu yang kayak begini gak usah didoain, dia udah mau mati nih. Ibu gini, gak punya hikmat ini pendeta. Kasar bener ini pendeta, betul saudara?
Iya kan? Aduh. Masa pendeta? Ya sebagian ibu-ibu mungkin di sini akan bilang, mau mati dia. Oh puji Tuhan, haleluya. Saya cari lagi yang lain. Ya. Tapi saudaraku, lihat, ini si Yesaya ini, dia bilang, sampaikan pesan terakhirmu sebelum engkau akan mati. Yang dia jumpai siapa saudara? Raja. Yang dia jumpai siapa saudara? Raja. Dia tidak bilang, maaf Tuhan, ini Tuhan yang suruh. Tapi jangan marah sama saya, betul bukan saya urusannya. Katanya Tuhan akan mati. Jangan marah ya, jangan marah Tuhan. Sekali cuman hambanya aja. Raja ini dengar. Kenapa? Karena Yesayanya? Bukan. Karena firman Tuhannya. Amin saudara. Persoalan kita, oh haleluya, kita taruh firman Tuhan di bagian terakhir dalam hidup kita. Oh hari ini saya ada sibuk. Oh hari ini saya begini. Oh hari ini. Habis tidak sempat. Kita mulai bilang. Oh firman Tuhan. Oh tidak sempat. Kebaktian. Oh tidak sempat. Kenapa? Bukan karena kita tidak sempat. Kita tidak menganggap itu penting. Betul saudara? Kapan mujizat terjadi? Waktu kita tempatkan firman Tuhan pada tempat yang agung, melebihi pikiran, perasaan, dan segala keputusan kita. Pertanyaan saya, kira-kira Hizkia sakit hati nggak sama Yesaya dengan kelakuannya begitu? Pertanyaan saya, kira-kira Hizkia itu kecewa nggak saudara? Hamba Tuhan datang bukan bawa berita baik, tapi berita menakutkan. Tidak peduli apa yang dia pikirkan. Tidak peduli apa yang dia rasa. Tidak peduli apa yang dia sedang gumulkan. Tapi dia tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Dia tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita itu, wah tidak. Kita senang talk about preacher. Kita senang itu ngomongin pendeta. Udah tahu belum? Pendeta kan gini. Nanti cerita tentang pendeta udah selesai. Cerita tentang istri pendeta. Istri pendeta ini kan... Cerita tentang istri pendeta sudah selesai. Rumah pendeta. Udah tahu belum? Masa pendeta itu masih kontrak? Masa kalau pendeta benar masa kontrak ya? Kan Tuhan berkati kan ya? Nanti ribut lagi. Masa pendeta itu tinggalnya di Pondok Indah? Rumahnya hebat benar tuh. Duniawi itu pendeta ya? Selesai tentang rumah pendeta, mobil pendeta. Tahu nggak? Masa pendetanya datang ke Grand Hyatt naik mikrolet? Oh iya, kalau dia pendeta benar masa begitu ya? Ada dosa kali tuh, ada ikatan tuh, ada yang nggak benar dia tuh, suka nipu kali dia itu orangnya. Tapi nanti, masa pendeta itu pakai Mercy-nya nggak tanggung-tanggung, XKTT. Wah. Tapi KTT pertama tahun 55 di Bandung, saudara-saudara. Saudara gue yang kasih dalam, terus orang ngomong. Lalu saya bilang, leave the people of God alone, saudara-saudara. Biarkan itu orang yang dipanggil Tuhan dengan Tuhan yang saya terlalu percaya. Alkitab berkata, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Penghakiman itu kata Alkitab datang mulai dari rumah Tuhan. Amin saudara. Penghakiman itu mulai datang dari rumah Tuhan. Jika saya mewakili hamba Tuhan, jika para hamba Tuhan tidak benar dan tidak baik, Tuhan yang akan menghukum kita dan bukan manusia. Betul saudara? Tapi Alkitab berkata melalui Daud, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saya bicara begini bukan karena saya seorang pendeta, tapi karena saya tidak ingin lihat kutuk menimpa umat percaya. Tuhan yang memilih hambanya. Apapun urusannya biarlah dia. Dan kita, tugas kita, tempatkan firman Tuhan pada bagian tertinggi. Murid-murid Yesus menjumpai Yesus dan berkata, Guru, bagaimana kami bisa dengar orang Farisi dan ahli Taurat berkhotbah? Karena perbuatannya tidak benar. Yesus berkata, dengarkanlah ajarannya, tinggalkanlah perbuatannya. Saudara mengerti maksud saya? Yesus sedang mau ajarkan firman Tuhan tetap firman Tuhan. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Amin saudara. Tapi perbuatan yang tidak benar jangan ditiru. Tetapi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oh, dia tempatkan firman Tuhan. Sehingga walaupun mata kita memandang dan berkata, kelihatannya
usaha ini sulit. Walaupun mata memandang dan berkata, rumah tanggaku kelihatannya tak bisa dipertahankan. Anak-anakku kelihatan tak ada harapan. Penyakitku sudah bertambah parah. Walaupun itu kata-kata manusia. Walaupun itu apa yang kau rasakan. Tetapi sekarang pandang firman Tuhan yang berkata bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Pandang firman Tuhan dan percaya bahwa kita berkata oleh bilur-bilur Kristus kamu yang percaya disembuhkan. Pandang firman Tuhan yang berkata Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dan Alkitab berkata orang yang percaya kepadanya tidak pernah dipermalukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tempatkan firman Tuhan pada tempat yang tertinggi. Melebihi perasaan kita. Melebihi apa yang kita pikirkan. Dan melebihi apa yang sedang kita pergumulkan. Karena langit dan bumi akan lenyap. Dengan lain kata, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan akan lenyap. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap. Itu berarti langit dan bumi serta segala sesuatu yang di dalamnya dapat lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti itu dasar mujizat kita yang pertama. Dasar mujizat bukan perasaan. Dasar mujizat bukan karena kita datang ke kebaktian lalu kita bilang, aduh saya rasa deh Tuhan hadir sampai bulu kuduk merinding deh. Alkitab bilang, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir. Amin saudara. Sehingga dalam pertemuan makan siang ini juga Tuhan hadir. Dan itu cukup menjadi jaminan buat kita. Berarti jaminan mujizat bukan perasaan. Apakah bulu kudukmu mau merinding atau tidak? Ataukah bulu alismu mau merinding atau tidak? Itu bukan urusan. Tapi jaminan mujizat dasarnya ialah firman Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua sekarang. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini sudah teman akrabnya. Kalau seorang itu menempatkan firman Tuhan pada dasar yang tertinggi, maka otomatis dia akan datang pada Tuhan. Seperti sudah saya sampaikan tadi. Dia seorang raja. Dia bisa panggil siapapun yang dia mau. Betul saudara? Dia raja. Dia bisa panggil tabib yang paling ahli di kota itu. Dia bisa kirim utusan ke negara-negara sahabat untuk memanggil orang yang terbaik yang bisa menolongnya dalam berbagai perkara itu. Tetapi dengar baik, si raja ini tidak mau. Saya ajak sedikit bapak ibu-ibu sekalian untuk melihat contoh yang saya mau sampaikan. Ada raja yang lain yang punya persoalan yang juga adalah persoalan yang rumit. Namanya ialah Nebukadnezar. Saya mau menempatkan dua raja ini pada dua orang yang punya persoalan. Raja yang satu bernama Hizkia. Persoalannya dia sakit dan tidak akan sembuh lagi, tapi dia akan mati. Raja yang kedua namanya Nebukadnezar. Persoalannya juga cukup unik. Dan saudara tahu persoalannya apa? Dia mimpi, tapi dia lupa mimpinya apa. Tuh, itu unik sekali. Dia mimpi, tapi dia lupa mimpinya apa. Tapi bedanya Hizkia percaya kepada Tuhan. Hizkia bergantung pada Tuhan. Tapi Nebukadnezar adalah seorang raja kafir. Sehingga apa yang terjadi? Hizkia datang pada Tuhan. Tapi Nebukadnezar apa yang dia buat? Dia panggil orang berhikmat. Dia panggil orang pintar. Dia panggil orang kasdim. Dan dia panggil orang-orang yang berpengaruh di negeri itu. Bukankah itu yang kita buat? Kalau kita ada persoalan, kita hubungi orang pintar, orang berkuasa, orang mampu, orang yang bisa menolong. Orang. Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding. Tapi Nebukadnezar memberi satu titah. Panggil semua orang berpintar, yang berpengaruh, yang berkuasa, yang berhikmat. Panggil semua. Lalu apa yang dibuat? Nebukadnezar bilang, saya punya persoalan. Persoalan saya adalah saya mimpi. Tapi saya lupa mimpinya apa. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada di situ saya akan bilang, lu yang mimpi gue yang susah. Loh. Sampai salah satu orang kasdim begitu marah sama dia. Dan bilang tidak ada raja seagung apapun yang permintaannya seaneh itu. Jelaskan buat kami mimpinya dulu, baru kami terangkan artinya. Raja malah tersinggung. Dan bilang, baik,
Kalau sampai besok pagi tidak ada orang yang bisa menerjemahkan mimpiku, semua orang berhikmat di negeri ini akan kubunuh semuanya. Ya ampun. Saya ingat satu kali saya punya saudara itu. Kebetulan dia bisa bahasa Belanda. Dia pergi ke Belanda. Tapi dia punya masalah. Orangnya itu senang mandiri begitu. Dia nggak senang pergi sama-sama orang. Dia senang mandiri begitu. Dan kesan yang saya tangkap sedikit sok tahu begitu. Dan saudara saya ini berangkat ke Belanda. Tapi seperti saya bilang, dia nggak mau ditemenin nggak apa. So dia beli peta. Dia beli peta petunjuk di mana pasar, di mana shopping center apa segala macam. So sekarang dia udah punya. So dia lihat, oh dari sini dia mesti ke sini, jalan sini dia mesti ke sini, dia mesti ke sini. Tapi persoalannya, dia lupa tanya alamat di mana dia tinggal itu apa. Jadi dia tahu bagaimana ke pasar, tapi di peta itu nggak ada tulisan bagaimana pulang. Betul saudara? Karena rumahnya dia yang nggak ada tulisan, masa ya rumah setiap orang ada ininya. So dia lupa alamatnya di mana dan tempat tinggalnya apa, dia nggak tahu. So apa yang dia buat? Selesai dia pergi dari pasar, baru dia keluar, dia ingat, oh iya ya, bagaimana saya pulang? Tapi karena orangnya cukup pintar, apa yang dia buat? Dia pergi ke polisi. Iya kan? Tapi sekarang apa yang dia mau tanya sama polisi? So dia tanya sama polisi karena dia bisa bahasa Belanda. So dia tanya sama polisi, dia tanya, rumah saya itu di mana? Dan saudaraku, percaya saya, polisi di Belanda beda sama polisi di sini. Dengar pertanyaan yang strange begitu, orang ini langsung ditangkap saudara-saudara. Dan membutuhkan waktu 4 jam untuk dia bisa keluar dari kantor polisi untuk menjawab sebuah pertanyaan, rumah saya di mana? Betul saudara? Kalau dia tanya alamat ini di mana, orang bisa tunjukin buat dia. Tapi kalau tanya rumah saya di mana, polisi akan bilang, rumah-rumah lo mana gua tahu. Betul saudara? Karena pertanyaannya stupid. So apa yang dia buat? Ditangkap dia. Hubungi dulu itu dokter jiwa. Dia mesti diperiksa kejiwaannya ada yang beres atau enggak begitu. Karena semuanya dia mesti diperiksa segala rupa. Tekanan darahnya diperiksa. Lalu mesti tes alkohol, dia mabok atau enggak, dan segala rupa. Hanya karena pertanyaan yang bodoh itu. Tapi ini raja dia tanya, saya mimpi tapi lupa saya mimpinya mimpi apa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Oh haleluya. Daniel dengar bahwa orang berhikmat termasuk dia mau dibunuh. Dan dia bertanya kepada Aryok, orang yang mendapat tugas itu. Dan dia bertanya kepada Aryok, Aryok apakah yang dirancangkan oleh raja? Aryok bilang, raja mimpi tapi dia lupa. So Daniel bilang, berikan aku waktu. Besok pagi aku akan jumpai raja. Dan saudaraku, besok pagi Daniel menjumpai raja. Dan tepat seperti apa yang disampaikan Daniel, itulah mimpinya. Yang saya mau beritahu sekarang, Nebukadnezar datang kepada orang dulu, baru sudah terjepit, tidak ada jalan keluar, baru kepada Allah. Terlambat. Tetapi Hizkia, oh haleluya, dia raja, tapi dia minta pertolongan dulu kepada Allah. Amin saudara. Tapi ada orang yang bilang, jangan sedikit apa-apa berdoa, jangan sedikit-sedikit apa-apa berdoa, jangan sedikit-sedikit minta sama Tuhan, jangan sedikit-sedikit. Oh itu namanya mengganggu Tuhan. Saya tidak pikir begitu. Betul? Kalau ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang mengasihi anak-anak ibu, maka waktu anak ibu menatap ibu dan bilang, Mama tolong bikinin nasi goreng dong buat sarapan kita. Lalu Mama bilang, loh kan si Enam juga bisa bikin nasi goreng, tapi lain Mama buat tuh enak sekali. Pertanyaan saya, ibu, apakah kalimat itu adalah kalimat tuntutan dari anakmu? Tidak. Kalimat itu terdengar manis di telingamu. Engkau akan buat nasi goreng sambil berkata terima kasih Tuhan. Walaupun Inem bisa buat itu nasi goreng, tapi anakku tetap membutuhkan aku yang membuatnya. Betul saudara? Walaupun keringatmu mungkin berjatuhan karena mesti buat nasi goreng buat dia, tapi kalimat itu manis buat dia. Amin saudara. Kalimat itu manis buat saudara. Walaupun mungkin suamimu dan berkata kepadamu, Mah buatin kopi dong. Masa gak bisa buat sendiri? Itu pakai Nescafe 3-in-1, udah masukin, taruh air panas selesai. Mama, Nescafe 3-in-1 bisa aku dapat di mana-mana. Tapi waktu mama membuatnya, campuran mama berbeda dengan semuanya. Ibu langsung gini, ya bikin dah gitu. Kalimat itu bukan kalimat tuntutan buat ibu. Betul? Tapi kalimat itu adalah kalimat kebanggaan buat ibu. Kenapa? Karena aku yang dimintai tolong.
Walaupun yang lain mungkin bisa menolong saudaraku. Betul, engkau pusing, mungkin Paramex bisa menyembuhkan engkau. Sariawan, mungkin kok diam aja. Sonsinya habis ya. Mana sonsinya? Apa segala macam lah pokoknya lah gitu. Anakmu sakit, mungkin engkau bisa ketok rumah tetangga sambil bilang, Bu Joko, anak saya sakit panas. Tetapi waktu engkau panggil nama Tuhan, kau mau beritahu, walaupun mungkin Paramex bisa menyembuhkan pusingku, tapi aku lebih baik disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin itu air es bisa menurunkan panas anakku, tapi aku lebih baik tangan yang berlobang paku menjamah anakku sehingga disembuhkannya anakku. Amin saudara. Sehingga kita memilih pertolongan dari Tuhan lebih daripada segalanya. Saya ingat saya punya anak itu 2 tahun lebih sedikit. Dan anak saya itu mesti saya yang pakai sepatu. Padahal di rumah ada teman mainnya. Bukan semacam babysitter, tapi teman main yang selalu bantu dia untuk segala. Tapi kalau pakai sepatu, mesti saya. Sehingga apa yang terjadi? Saya pergi 5 hari, dia tidak pakai sepatu 5 hari. Repot itu. Kalau teman mainnya mau pakein sepatu buat dia tarik sepatunya, dia bilang, kayak bisa aja katanya gitu. Papa lebih canggih katanya. Masa pakein sepatu aja mesti saya, saudara-saudara? Betul? Apa lebihnya sih pakai sepatu? Cuman utik sana utik sini, seret, bret. Semua orang juga bisa. Betul saudara? Tapi buat dia, kalau papa yang pakein, rasanya lebih enak. Kalau terlanjur sudah dipaksa dipakein orang, saudara-saudara, dia datang ke saya dan dia bilang, Pak, bukain lagi dong, nggak enak. Kalau papa pakein lebih sip, katanya gitu. Dan, saudaraku, kita sebagai anak di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sehingga waktu kita minta kepada dia, bukan tuntutan. Ada orang yang bilang, berdoa sekali saja. Dan habis itu kalau Tuhan mau dengar, Tuhan dengar. Kalau nggak mau dengar, ya udah, kita nggak usah datang lagi. Loh. Sebagai contoh, kalau anakmu menangis kepadamu dan berkata, Mama beliin es krim dong. Mama beliin es krim dong. Mama beliin es krim dong. Kapan anak itu akan berhenti nangis? 2 hal. Yang pertama, waktu mama betul-betul membelikan es krim buat dia. Betul? Atau mama bilang, sayang, kamu lagi sakit. Kamu tidak boleh minum es krim. Ya tapi es krim dong ma. Mama jahat. Apa yang mama buat? Mungkin mama beliin boneka Barbie buat dia. Karena mungkin anakmu yang perempuan itu sangat suka dengan boneka Barbie. So waktu mama datang bawa boneka Barbie buat dia dan bilang, sayang nggak usah es krim ya, boneka Barbie aja ya. Anak itu bilang, iya deh mah nggak usah es krim, Barbie juga lebih lucu. Waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, Dia tidak marah kepada kita dan berkata, permintaanmu aneh-aneh. Tapi waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, Dia berkata, anakku, itu tidak baik bagimu. Aku berikan yang lebih baik bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya kapan mujizat datang, waktu kita minta kepada Dia. Dan Alkitab berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak minta. Amin saudara. Jangan tuh. Kadangkala buat saya itu lebih mudah doain orang yang sakit kanker daripada sakit pilek, saudara-saudara. Betul? Kalau pilek didoain, susah sembuhnya. Kenapa? Dia masih pikir, minum obat aja begitu. Tapi kalau kanker dan dokter bilang nggak ada obatnya, baru saya percaya. Saya ingat satu kali seorang ibu, dan dokter bilang jalan satu-satunya dia mesti operasi di Singapura. Tapi dia nggak punya uang. So dia bilang, tolong, kalau mujizat nggak terjadi, saya akan mati. Sebab kalau saya pinjam uang juga, saya akan mati karena nggak bisa bayar uang, nggak bisa bayar utang. Jadi apapun yang saya buat, saya serba salah, kecuali mujizat. Didoain, sembuh saudara. Tapi kalau orang datang dan bilang, tolong doain saya dong, besok saya mau ke Singapura untuk operasi itu. Ya kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Tapi kalau tidak, ya saya masih punya uang untuk operasi gitu. Tuhan berkati kita, bukan kita jadi penyumbang rumah sakit, saudara-saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara supaya saudara bisa nikmati. Supaya kalau saudara ke Singapura itu untuk shopping, jalan-jalan sama anak saudara begitu. Bukan terbaring di bawah kereta dorong gitu saudara. Tuhan berkati kita untuk kita nikmati.
Amin saudara. Walaupun saudara bisa bayar dokter dan rumah sakit yang paling hebat, paling top di seluruh dunia. Tapi tetap harapkan mujizat dan kuasanya. Amin saudara. Supaya uang yang saudara terima itu bisa saudara pakai jalan-jalan sama anak. Sampai anak bilang, Ma, enak ya mama iring Tuhan ya. Kita jadi terus bisa jalan-jalan begitu. Tapi apa artinya jalan-jalan di Singapura? Tapi turun dari kapal terbang langsung shoot, infus ini segala macam. Hizkia tidak datang pada Tuhan setelah semua orang angkat tangan. Hizkia datang pada Tuhan bahkan sebelum dia tanya siapapun tentang penyakitnya. Betul saudara? Sebab Alkitab tidak bilang maka sekumpulan orang-orang pandai, orang-orang pintar dan ahli-ahli penyakit itu ada di sekitarnya. Tidak. Sebelum dia panggil dan minta nasihat kepada orang, dia datang dulu pada Tuhan. Oh haleluya. Sehingga waktu kita panggil Yesus, kita mau beritahu Tuhan, Engkau segala-galanya buatku. Amin saudara. Oh haleluya. Sehingga hal yang pertama bagaimana mujizat terjadi, waktu kita tempatkan firman pada tempat yang tertinggi, melebihi perasaan, pikiran dan apapun yang kita gumulkan. Yang kedua, kapan mujizat terjadi? Waktu kita datang pada Tuhan sebagai langkah awal dari segala pergumulan dan persoalan kita. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Siapa dia saudara? Raja. Pantaskah seorang raja menangis? Tidak pantas. Tidak masuk akal. Dan Alkitab berkata dia tidak memandang Yesaya dulu, suruh Yesaya keluar dulu baru dia menangis. Tidak. Dia nggak tahu Yesaya ada di mana waktu dia dengar berita buruk itu. Dia langsung palingkan wajah ke dinding dan dia langsung menangis. Dia tidak peduli siapa yang mau melihat dia. Tandanya apa? Hal yang ketiga. Mujizat terjadi waktu kita merendahkan hati. Amin saudara. Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Bagaimana kita bisa harapkan mujizat sementara kesombongan ada pada kita? Allah melawan orang sombong. Kadangkala kita kehilangan banyak berkat hanya karena kesombongan kita. Saya ulangi sekali lagi, kadangkala kita kehilangan banyak berkat hanya karena kesombongan kita. Allah melawan orang sombong. Orang sombong akan menangis, tapi tangisan orang sombong adalah tangisan penyesalan. Setelah lewat semuanya dan dia menyesal, kenapa aku begitu sombong? Kenapa aku begitu angkuh? Orang sombong akan menteteskan air mata, tapi tetesan air mata orang sombong adalah tetesan mata penyesalan. Orang rendah hati akan menangis. Tapi orang rendah hati yang menangis seperti apa yang Alkitab berkata. Orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Berarti tatkala orang rendah hati menangis, itulah taburan. Karena apa? Orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin saudara. Allah melawan orang sombong. Tapi persoalan kita telah selalu begitu sombong. Kita nggak mau ditolong oleh orang. Kita nggak mau minta didoakan oleh orang lagi. Kenapa? Kita telah menjadi begitu sombong. Orang sombong ialah orang yang merasa dirinya I'm the best. Saya yang terbaik. Sehingga saya tidak butuh pertolongan orang. Dan budaya kita itu aja udah kelihatan budaya orang sombong, saudara-saudara. Orang Indonesia itu punya kebiasaan. Kalau ditanya sama orang, mau makan apa? Atau ditanya, sudah makan? Oh, sudah. Walaupun kalau mic ditaruh di sini, wah, lagu datang ke hadirat Tuhan gak usah pakai musik lagi gitu. Tung 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 tung. Ya. Oh sudah makan. Padahal sebetulnya lahir dari kalimat sederhana. Saya rasa saya tidak butuh pertolonganmu. Ini hal kecil. Ini hal kecil. Atau yang kedua, ini yang paling sering. Kalau saudara punya sahabat orang luar negeri dan saudara ke rumahnya, pasti dia akan tanya kalimat ini. Mau minum panas atau mau minum dingin? Hot or cold? Panas atau dingin? Dan kita biasanya pilih panas atau dingin. Panas atau dingin atau apa. Tapi kalau saudara masuk ke rumah orang Indonesia, pertanyaannya lain.
Ditanyanya gini, mau minum apa? Kalau panas atau dingin kan pilihannya cuma 2. Betul kan? Pokoknya kalau dia cuma punya air putih, minta dingin, air es. Minta panas, air panas. Kalau dia cuma punya teh juga gitu, teh es atau teh panas, saudara-saudara. Tapi kalau orang Indonesia, mau minum apa? Kayak yang punya segala-galanya gitu, saudara. Satu kali saya lagi di salon, saya mesti potong rambut. Saya ditanya sama itu orang salonnya, resepsionisnya, dia tanya, Bapak mau minum apa? Saya bilang, jus alpukat. Itu orang dia berdiri. Set. Saya lihatin gini. Dia gini. Dia pikir, masa ini pendeta minta jus alpukat? Dia kelaparan atau apa sampai sini ini? Terus saya bilang gini. Loh kenapa? Tidak ada jus alpukatnya. Tidak ada, Pak. Lalu adanya apa? Saya bilang. Ya adanya teh botol sama aqua aja, Pak. Ya bilang begitu. Iya kan? Bilang aja kita cuma punya teh botol sama aqua, mau minum apa gitu. Tapi kita malu mengakui kekurangan kita. Sudah mengerti maksud saya? Kita selalu apa? Wah, kita jadi orang yang berpikir I am the best. Siapa yang salah? Ibu apa suami ibu? Hah? Suami kan? Memang suami yang salah. Betul? Sekarang kalau ada ibu-ibu muda di sini yang punya mertua, ibu yang salah atau mertua ibu yang salah? Mertua kan? Itu memang mertua itu paling-paling itu bikin gara-gara. Betul Bu? Memang mertua ibu salah itu. Tapi sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang tua, yang sudah punya menantu. Siapa yang salah? Menantu kan? Memang menantu zaman sekarang itu payah Bu, betul Bu? Iya kan? Bu, yang salah anak ibu apa ibu? Anak kan? Betul. Tapi kalau sekarang ada persekutuan bapak-bapak, saya tanya Pak, yang salah ibu apa bapak? Istri saya. Istri saya itu paling-paling itu pergi ke gereja. Tapi di rumah selalu membuat berpikir kita yang paling baik. Betul saudara? Kalau kita yang paling baik, berarti dia yang harus berubah. Alkitab berkata, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sebuah milik yang harus dipertahankan. Amin. Tapi dia merendahkan diri. Mengosongkan diri. Untuk jadi apa? Jadi sama dengan manusia. Karena itu Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Waktu Hizkia menangis, suara didengar oleh Yesaya. Balik, beritahu apa yang terjadi. Mujizat terjadi. Amin saudara. Tidak tunggu 40 hari. Tidak tunggu Hizkia doa puasa 40 hari. Walaupun doa puasa 40 hari itu baik dan perlu. Tetapi tidak tunggu. Saat yang bersamaan. Waktu kita merendahkan diri. Menyadari kekurangan kita. Di situ mujizat terjadi. Mujizat. Bukan sesuatu yang begitu tinggi di awan-awan. Tapi mujizat ialah sesuatu yang begitu dekat dengan saudara. Seperti yang kau harapkan mujizat. Seperti itu Yesus rindu berikan mujizat bagimu. Amin saudara. Seperti begitu engkau mengharapkan mujizat. Seperti itu Yesus rindu memberikan mujizat bagimu. Tinggal hari ini persoalannya. Maukah kita terima? Bagaimana kita terima? Yang pertama, tempatkan firman pada tempat yang tertinggi. Lalu yang kedua, datang padanya dengan percaya. Dan yang ketiga, rendahkan diri. Karena di dalam kerendahan hati, di situ terletak mujizat. Alkitab berkata, Tuhan dekat kepada orang yang rendah hati dan hancur jiwanya. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang memperoleh selamatnya.